Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas pendalaman materi, yaitu SKI kelas 5 dalam materi upaya membina Madinah dan bermasyarakat dengan non-muslim di Madinah. Oleh karena itu, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, mari kita buka LKS-nya halaman 17, kita bahas, dan kalian tadi sudah mengerjakan dan sekarang kalian cocokkan lagi biar kalian tahu di mana letak kesalahan yang kalian kerjakan tadi. Yuk kita buka LKS-nya halaman 17. Nomor 1, tentara sekutu pada perang Ahzab yang menyerang dari atas lembah dipimpin oleh, jawabannya adalah A, Abu Sufyan bin Harb. Nomor 2, jumlah kaum munafik pada pasukan Rasulullah atau pasukan muslim yang memisahkan diri dari rombongan ketika akan berangkat untuk perang Uhud adalah titik-titik orang. Jawabannya adalah 300 orang. Jadi dalam perjalanan menuju perang Uhud, kaum munafik itu hengkang atau keluar dari barisan Nabi sebanyak 300 orang atau 300 pasukan. 3 faktor utama yang menyebabkan kekalahan pasukan kaum muslim dalam perang Uhud adalah, jawabannya adalah C, kelalaian pasukan panah yang tidak mematuhi perintah Nabi. Padahal Nabi sudah berpesan untuk pasukan panah jangan meninggalkan tempat sebelum ada arahan. Ternyata pasukan panah lebih tergiur dengan harta rampasan sehingga meninggalkan tempat atau tugas untuk memanah. Nah, nomor 4, tujuan utama menggali parit pada perang Khandaq adalah, jawabannya adalah B, untuk melindungi dari serangan musuh. Nomor 5, perang Khandaq antara pasukan Islam dengan pasukan sekutu Quraisy terjadi pada tahun, jawabannya adalah D, tahun 5 Hijriah. Seorang budak berkulit hitam suruhan dari Hindun yang curang membunuh Hamzah bin Abi Thalib dengan melempar tombak dari belakang adalah, jawabannya yaitu A, Wasi. 7, perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab yang berarti, jawabannya adalah C, golongan-golongan. 8, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy pada tahun 6 Hijriah disebut dengan, jawabannya adalah C, perjanjian Hudaibiyah. Dan selanjutnya halaman 18, nomor 9, orang-orang kafir Quraisy yang berhasil ditawan akan dibebaskan jika memenuhi persyaratan berikut kecuali bekerja sebagai budak. Nomor 10, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menolong kaum muslimin. Janji tersebut tertulis dalam Al-Qur'an surat, jawabannya adalah C, Al-Imran ayat 1, 2, 3. Nomor 11, jumlah pasukan orang-orang kafir Quraisy pada perang Uhud berjumlah titik-titik orang. Jawabannya adalah 3.000 orang. Harta yang nomor 12, harta yang diperoleh dari rampasan perang disebut dengan, jawabannya B, yaitu ghanimah. 13, berikut merupakan pernyataan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada perang Khandaq adalah, jawabannya adalah A, kaum muslimin membangun parit untuk menghadang pasukan musuh. Nomor 14, pembuatan parit yang mengelilingi kota Madinah pada perang Khandaq dilakukan atas usul, jawabannya adalah D, Salman Al-Farisi. 15, berikut orang-orang kafir dari pihak Quraisy
yang tewas dalam perang Badar kecuali titik-titik. Jawabannya adalah C, yaitu Khalid bin Walid. Kemudian 16, jumlah orang kafir Quraisy yang tertawan pada saat terjadi perang Badar yaitu berjumlah, jawabannya adalah D, 70 orang. Nomor 17, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perang Uhud adalah titik-titik. Jawabannya adalah dendam Quraisy atas kekalahan pada perang Badar. Selanjutnya kita lihat halaman 19. Jumlah tentara kaum muslimin pada perang Uhud berjumlah titik-titik orang. Jawabannya adalah A, 1000 orang. Nomor 19, di Yatsrib terdapat dua suku yang sebelum kedatangan agama Islam selalu bermusuhan dan bahkan terjadi pertumpahan darah. Nama dua suku tersebut adalah, jawabannya adalah C, Aus dan Khazraj. 20, saat kaum muslimin Mekah berhijrah atau kaum muhajirin ke Madinah, orang-orang Madinah atau disebut dengan orang Ansor menyambut dengan sukaria. Lalu Nabi Muhammad mempersaudarakan orang muhajirin dan Ansor. Di antaranya adalah Abu Bakar dipersaudarakan dengan titik-titik. Jawabannya adalah A, Kharijah bin Zuhair. Selanjutnya nomor 21, 3 suku yang tinggal di kota Yatsrib dan mereka beragama Yahudi adalah, jawabannya D, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Nomor 22, sebelum agama Islam masuk ke Yatsrib telah ada dua agama yang dipeluk oleh penduduk Yatsrib, yaitu agama, jawabannya adalah B, agama Yahudi dan agama Nasrani. 23, suku Yahudi yang tinggal di Madinah kemudian berkhianat karena bergabung dengan pasukan sekutu kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin adalah, jawabannya yaitu C, Bani Quraiza. Nomor 24, Salman Al-Farisi yang mengusulkan pembuatan parit di pintu masuk kota Madinah adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari, jawabannya adalah Persia. 25, pertempuran Uhud antara umat Islam dan orang kafir Quraisy terjadi pada tahun titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu tahun 3 Hijriah. Selanjutnya kalian buka halaman 20. Nomor 1, perang Uhud antara kaum muslimin berhadapan dengan kaum kafir Quraisy terjadi pada tahun 3 Hijriah. Nomor 2, Wasi adalah budak berkulit hitam milik dari Hindun. 3, orang yang memimpin pasukan kafir Quraisy pada saat perang Badar adalah titik-titik Abu Sufyan. Nomor 4, harta yang diperoleh dari rampasan perang disebut dengan harta ghanimah. 5, perjanjian yang disepakati dua belah pihak antara kaum muslimin dan kafir Quraisy tentang kunjungan ke Ka'bah disebut perjanjian titik-titik, yaitu Hudaybiyah. Nomor 6, Raja Hirah yang menolak dengan kasar dan membunuh utusan Rasulullah adalah Haris Al-Ghassani. Nomor 7, sahabat Rasulullah yang mati syahid dalam perang Mu'tah adalah Zaid bin Harisa. Kemudian nomor 8, kaum Yahudi yang tinggal di kota Madinah kemudian membelot kepada pasukan sekutu Quraisy dalam perang Khandaq adalah suku dari Bani Quraisyah. Nomor 9, golongan orang-orang munafik yang meninggalkan pasukan muslim saat perang Uhud dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Nomor 10, seorang wanita Quraisy yang mencabik-cabik tubuh Hamzah dan membelah jantungnya adalah titik-titik, yaitu Hindun, sebagai balas dendam. Kemudian nomor 1, uraian, sebutkan sekutu-sekutu yang bergabung untuk menyerang kaum muslimin, yaitu Quraisy, Yahudi, dan Badui. Nomor 2, sebutkan 3 pertempuran besar yang dipimpin Rasulullah ketika berada di Madinah, yaitu perang Badar,
perang Uhud dan perang Khandaq. Sebutkan tiga isi perjanjian Hudaybiyah. Nomor 1, tidak ada perang selama 10 tahun. Boleh bersekutu dengan siapapun atau dengan orang Mekah. Nomor 3, juga melaksanakan ibadah haji ditangguhkan tahun berikutnya, dan melakukan haji cukup dibatasi 3 hari, dan banyak lagi yang lainnya. Nomor 4, sebutkan sebab-sebab terjadinya perang Mu'tah melawan pasukan Romawi, yaitu dengan sebab Raja Ghassan membunuh utusan Nabi Muhammad. Nomor 5, sebutkan sebab-sebab meletusnya perang Badar, karena orang kafir Quraisy khawatir Islam yang ada di Madinah akan mengganggu perdagangan orang kafir Quraisy Mekah, sehingga orang kafir Quraisy Mekah akan menyerang orang muslim yang ada di Madinah. Itu yang menjadi sebab terjadinya perang Badar. Selanjutnya kalian buka halaman 21. Nomor 1, Masjid Nabawi di Madinah dibangun di atas bekas tanah milik 2 orang anak yatim yang telah dibebaskan oleh umat Islam. 2 anak yatim tersebut bernama, yaitu jawabannya adalah C, Sahal dan Suhail. 2, utusan kaum muslimin dalam perjanjian Hudaybiyah adalah jawabannya A, Utsman bin Affan. Nomor 3, kelalaian pasukan muslimin dalam perang Uhud karena disebabkan oleh, jawabannya adalah C, harta rampasan. Nomor 4, orang-orang Yahudi di Madinah berasal dari suku berikut ini kecuali, jawabannya adalah C, Bani Umayyah. Nomor 5, 2 suku utama yang disatukan Rasulullah di Madinah yaitu A, jawabannya yaitu Aus dan Khazraj. 6, perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab yang berarti, jawabannya adalah B, golongan-golongan. Nomor 7, dampak yang ditimbulkan dari perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin adalah, jawabannya adalah D, kaum muslimin semakin bertambah banyak. Nomor 8, kesepakatan yang tercantum dalam Piagam Madinah menyebutkan bahwa orang Yahudi yang tidak mau masuk Islam harus titik-titik. Jawabannya adalah A, dijamin keamanannya. Selanjutnya kita lihat halaman 22. Nomor 9, kota Yathrib berganti nama menjadi Madinatul Munawwarah yang artinya, jawabannya adalah B, kota yang terang benderang. Nomor 10, tujuan utama Rasulullah dan kaum muslimin berhijrah adalah, jawabannya adalah D, menyelamatkan jiwa dan Islam. Uraian 1, apakah akibat bagi Bani Quraisyah karena berkhianat pada kaum muslimin? Kekuatan kaum Yahudi di Madinah semakin terdesak karena banyak pasukan perang Yahudi, yaitu khususnya Bani Quraisyah yang terbunuh dalam medan perang. Nomor 2, berapakah jumlah umat Islam yang gugur dalam perang Uhud? Yaitu sebanyak 70 pasukan. Siapakah pemimpin tertinggi pasukan Ahzab? Yaitu bernama Abu Sufyan. Nomor 4, apa rencana Abu Sufyan ketika mengetahui bahwa rombongan dagangannya akan dicegat oleh kaum muslimin? Jawabannya adalah memilih jalan lain agar tidak bertemu dengan pasukan muslim, sehingga Abu Jahal meminta bantuan dan juga akan berencana untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Terjadilah perang Badar. Kemudian 5, sebutkan 3 syarat bagi para tawanan kaum Quraisy yang kalah dalam perang Badar agar dibebaskan oleh Rasulullah. Yaitu 1, dibebaskan dengan tebusan, ada juga dibebaskan tanpa tebusan, dan juga bebas setelah masuk Islam, dan yang ketiga bebas setelah mempelajari baca tulis. Dan anak-anakku, itulah pembahasan pendalaman materi pada hari ini, dan minggu depan nanti kita akan bahas lagi pendalaman materi, yaitu pada halaman LKS halaman 36, kemudian 37, kemudian setelah itu sampai 39 kalian kerjakan
minggu depan langsung kita bahas bareng-bareng. Dari sini Bapak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.